VOA Randy Wicaksono. Randy, bagaimana euforia kemenangan Trump di sana? Ditanya soal euforia, nampaknya saya telat kurang lebih 6 jam ya, karena pesta pemenangan dari markas kampanye Trump terjadi pada pukul sekitar 2 dini hari tadi, memang ketika Trump akhirnya berhasil mengumpulkan syarat minimal 270 electoral point untuk kemudian bisa dinyatakan menang dalam Pilpres Amerika Serikat 2024 ini. Seperti yang sudah disebut di lead berita yang Angel sebutkan tadi, sudah terkumpul 277 suara. Meskipun demikian, pemirsa Sindo Pagi belum terkumpul secara nasional karena masih ada 4 negara bagian lagi sebenarnya suaranya yang belum terhitung. Meski demikian sudah bisa disimpulkan bahwa secara matematika Kamala Harris tidak akan bisa membalap suara dari Donald Trump. Jadi sudah narasinya yang dibangun dan meramaikan media-media nasional Amerika Serikat dan juga media internasional adalah bagaimana Trump akan mengubah arah mata angin Gedung Putih, dan selebrasi sudah dilakukan. Namun sampai dengan saat ini kita belum mendengar pernyataan dari Kamala Harris. Bahkan di acara nonton bareng dari tim kemenangan kampanye Kamala Harris di Washington DC pada malam hari tadi pun Kamala Harris tidak memberikan pernyataan sama sekali. Trump sudah memberikan pidato kemenangannya, diikuti dengan pidato kemenangan oleh J.D. Vance, dan kembali ia menyorot mengenai ekonomi, dan itu memang salah satu isu yang dianggap turut andil memenangkan Donald Trump dalam Pilpres 2024 kali ini. Beberapa fakta-fakta menarik yang bisa kita bandingkan antara Pilpres kali ini dengan dua Pilpres lalu saat Donald Trump juga berpartisipasi untuk Gedung Putih adalah ini pertama kalinya Donald Trump memenangkan electoral votes di Amerika Serikat dan juga sekaligus memenangkan popular votes. Ini berbeda konteksnya dengan tahun 2016 misalnya Angel, saat Donald Trump memenangkan Pilpres 2016 saat itu melawan Hillary Clinton. Trump menang secara electoral college, meski demikian secara suara mayoritas Trump sebenarnya kalah pada saat itu. Namun karena memang sistem pemerintahan Presiden Amerika Serikat ini menganut sistem electoral college, dalam artian setiap negara bagian punya poin-poinnya sendiri dan jumlahnya lah yang akan dilihat untuk siapa yang memenangkan Pilpres. Kemudian pada saat itu Donald Trump lah yang kemudian melanggeng ke Gedung Putih. Nah, tahun ini ternyata Donald Trump secara mengejutkan meraih suara mayoritas secara populer, secara mayoritas nasional juga. Dan masih kita hitung pula suaranya karena belum terkumpul semua, seperti saya sebutkan tadi masih ada 4 negara bagian yang akan menanti suaranya untuk masuk. Dan apa yang kita bisa tunggu-tunggu selanjutnya adalah mengenai pengesahan Donald Trump sebagai presiden yang masih makan waktu kurang lebih 2 bulan lagi, yakni pada bulan Januari tanggal 6 biasanya nanti di DPR akan ada pengesahan suara untuk Donald Trump sebagai presiden dan dilanjutkan dengan inaugurasinya di bulan yang sama dan langsung akan bekerja. Pada malam hari tadi juga bisa kita gambarkan banyak euforia dari warga Florida yang melakukan selebrasi, meski demikian tidak bisa bergabung ke dalam markas pemenangan Donald Trump karena memang secara eksklusif hanya untuk tamu-tamu undangan Donald Trump. Di belakang saya ini pemirsa Sindo bisa lihat itu adalah kediaman Donald Trump, yakni Mar-a-Lago, yang pada malam hari tadi menjadi acara pre-party Donald Trump dengan tamu-tamu undangannya sebelum kemudian lanjut ke markas headquarter-nya yang berjarak kurang lebih 15 menit berkendara dengan darat dari sini. Nah, pada malam hari tadi juga kita ketahui dan telah kita konfirmasi di Mar-a-Lago ada salah satu tokoh Indonesia, seorang politisi dan juga sekaligus seorang pengusaha yang menjadi tamu undangan dari Donald Trump, yakni sosok Haritanu Sudibyo yang hadir pada malam hari tadi dan kami konfirmasi langsung tiba di Florida pada pukul 4 sore kemarin. Ya, Randy, jika kita tarik ke belakang pada masa pemilu, apakah analisisnya ini sudah persis seperti hasil sementara saat ini? Mengingat pada waktu masa pemilu ini antara Trump juga melalui berbagai macam drama begitu ya pada saat masa pemilu seperti 2 kali penembakan begitu. Apakah ini juga turut mempengaruhi hasil dari Pilpres kali ini? Bagaimana analisanya? Kalau berdasarkan prediksi sebelum Pilpres sih memang orang-orang banyak mengacu kepada polling-polling yang memang setiap hari selalu diperbaharui datanya. Dan
memang selalu laporannya hasil pollingnya selalu tipis balap-balapan antara Kamala Harris dan Donald Trump. Ini berbeda kondisinya ketika sebelumnya Partai Demokrat masih mencalonkan Joe Biden ya. Ada cukup gap suara dan juga ketidaksetujuan dalam tubuh Partai Demokrat dan juga para pendukung Partai Demokrat mengenai sosok Joe Biden untuk dicalonkan karena berbagai faktor. Namun puncaknya pada debat presiden pertama kali pada bulan Juni lalu, Joe Biden dinilai performanya sangat buruk sehingga banyak desakan untuk Joe Biden turun. Disambut baik dengan pencalonan Kamala Harris dan dari situ pula kemudian polling-polling bertebaran menyambut baik adanya perolehan dukungan yang luar biasa besar untuk Kamala Harris, termasuk jumlah dana kampanye yang meroket untuk Partai Demokrat. Namun ternyata itu tidak cukup untuk memenangkan Kamala Harris sejak pencalonannya secara resmi pada bulan Agustus lalu. Jadi secara teknis Kamala Harris hanya punya 3 bulan kurang lebih untuk maju dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2024 ini. Dan beberapa negara bagian yang memang selalu dipantau dan selalu menjadi target kampanye dari kedua belah pihak partai seperti Pennsylvania misalnya ternyata dimenangkan oleh Donald Trump yang memang sejak awal pollingnya selalu balap-balapan antara Kamala Harris dan Donald Trump dan ini menjadi penentu suara dari Pilpres pada tahun ini. Kalau saya gambarkan suasananya pada malam hari tadi misalnya sejak pukul 8 malam polling atau TPS ditutup, penghitungan suara dan hasilnya mulai keluar. Itu mayoritas suaranya masih sama dengan suara pada tahun 2020. Namun setelah pukul 1 pagi tadi mulai masuk suara-suara dari swing state atau suara negara bagian yang memang diperebutkan. Dan suara negara bagian yang pertama flip dari Demokrat ke Republik adalah salah satunya Pennsylvania yang punya bobot cukup besar yakni 19 poin. Secara otomatis memenangkan Donald Trump dengan suara perolehan sejauh ini 277 poin. Oke. Baik, Randy, ini artinya bagaimana harapan dari warga Amerika sekarang dengan adanya hasil, meskipun masih hasil sementara, tapi ini sudah mulai terlihat begitu ya, kemenangan Trump ini? Kalau warga Amerika Serikat tentunya menyambut baik, terutama yang mendukung Trump ya. Di Florida ini memang tempat saya melaporkan menjadi basis kuat dari Partai Republik dan berdasarkan hasil perhitungan semalam di Florida sendiri, suaranya mayoritas 56%, ini besar sekali misalnya kita bandingkan dengan tahun 2020. 2020 juga dimenangkan oleh Trump namun 51%. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan salah satu kota yakni Miami yang pada tahun 2020 lalu dimenangkan oleh Partai Demokrat, pada tahun ini flip langsung dimenangkan oleh Donald Trump dan berkontribusi terhadap peningkatan suara di Florida yang otomatis jatuh kepada Donald Trump. Dan bobot suara di Florida ini juga cukup besar yang membantu Donald Trump kemudian meraih perolehan dan posisi kepresidenan Amerika Serikat pada tahun ini. Okay. Dan kalau misalnya ditanya soal kebijakan luar negeri, kita juga sudah mendapatkan ucapan selamat dari berbagai tokoh kepala negara, termasuk diantaranya Benjamin Netanyahu yang langsung mengucapkan selamat pada dini hari tadi waktu Amerika Serikat, yang menyebut baik bahwa ini akan menjadi sebuah hal yang bersejarah dan juga baik untuk Israel. Kalau kita ingat sendiri pada tahun 2018 kalau tidak salah saat Trump menjabat sebagai presiden, memang kebijakan-kebijakan Trump banyak berpihak kepada Israel yang cukup menguntungkan. Salah satunya adalah pemindahan kedubes AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Oke. Baik, terima kasih rekan jurnalis VOA Randy Wijaksana atas laporannya. Selamat bertugas kembali.